saudara-saudara Kristen kita itu merasa sangat tersiksa kemudian dengan pertanggungjawaban keimanan mereka yang selama ini mereka imani hanya berdasarkan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena mereka tidak punya alasan akurat untuk menyatakan bahwa agama mereka itu adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Malah mereka ingkari kalau Kristen itu bukan agama. Menandakan bahwasanya memang saudara Kristen kita ini butuh pertolongan, ya. Butuh pertolongan untuk supaya mereka keluar dari lingkaran ajaran yang diajarkan oleh makhluk yang datang kepada Paulus. Ini memang berat, tapi mau kayak mana lagi? Bukan kita nggak sayang saudara Kristen ini, justru karena kita sayang, makanya kita mengajak mereka untuk mengasah akal, mengasah ketajaman pikiran dan juga kebenaran qalbu di dalam menetapkan suatu keyakinan, kan gitu ya. Sekira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba Ror tanggepin itu, Ror, silakan. Oh, ada saudara Kristen di sini. Ada itu? Oh ya, silakan Bang. Mungkin kita bisa diskusi dengan baik, tapi kita ya. Diskusi apa? Terkait dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu siapa? Karena dari makhluk inilah kemudian sehingga muncul agama mempersembahkan anak orang menjadi tumbal untuk penebusan dosa, di mana sebelumnya itu tidak pernah diajarkan. Silakan. Yesus. Ya, yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus ketika Paulus di padang gurun, tiba-tiba muncul kemudian, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Itu suara siapa? Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9. Dan juga di kitab Wahyu 22 nomor 16. Di situ ada makhluk yang datang kemudian. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Rasul 22 nomor 9 apa nomor 10 itu ya, teman-teman. 9 ya. Pasal 22. Ya. Nomor 9, Bang. Ya, nomor 9. Cek banyak Pasal 29. 22 nomor 9. Bukan. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22 ayat 8. Iya. Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Iya. Nah, ini yang kita ingin cari dari saudara Kristen. Kami nggak mau mengada-ngada dan kami nggak mau cocokologi, kami nggak mau fitnah, kami juga tidak mau menghujat. Kami ingin jawaban pasti langsung dari yang punya agama, yaitu saudara Kristen. Bukti bahwa oknum yang mengaku Yesus itu, bahwa benar-benar Yesus itu, apa buktinya? Mengaku Yesus adalah Yesus. Ya kan dia mengaku tuh. Jadi Paulus ini kan ke padang gurun menuju ke Damsik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, untuk membuktikan nih, itu kan kejadiannya 1900 tahun lebih yang lalu ya. Nah, ini yang kita ingin tahu, keotentikan bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus itu apa?
Dia tanya sama Paulus. Waduh. Enggak, masalahnya gini loh, saudaraku. Kalau saudara bertanyalah kepada Paulus, buktinya 13 buku yang ditulis Paulus kemudian kan Anda imani sebagai Injil. Berarti dari rangkaian inilah kemudian, masakan Anda percaya kepada 13 kitab yang ditulis Paulus sementara Anda tidak tahu bahwa yang datang ke Paulus itu betul-betul Yesus. Kan ini aneh. Kan kita harus membuktikan dulu suatu kejadian perkara. Untuk membuktikan benar tidaknya, kita harus pastikan bahwa yang benar-benar terjadi dan ada pada TKP itu adalah sesuatu yang otentik, bukan hanya model imani saja. Itu perlu itu. Maka kami sebagai umat Islam yang kemudian berdampingan dengan saudara Kristen kudu wajib tahu apa bukti bahwa yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus. Kan Yesus mengatakan, nanti kedatanganku lengkap dengan daging. Lengkap dengan daging nanti kalau aku datang, bukan cuma suara saja. Malaikat juga mengatakan demikian. Yesus datang di dunia ini nanti, setelah dia terangkat untuk datang ke dunia, dia akan datang dengan dagingnya, dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Sudah naik ke surga. Iya, sudah naik ke surga. Sudah naik dia. Sudah naik. Tetapi setelah dia naik, menurut malaikat, dia akan datang untuk yang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya, kan gitu. Nah, Paulus muncul mengaku bertemu dengan Yesus, tapi di situ tak ada jasadnya. Paulus buta itu ya. Ya betul, cuman suara yang didengarkan di situ. Nah, apa bukti bahwa itu adalah suaranya Yesus? Kan siapapun bisa mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapapun bisa mengatakan itu. Bang Suma juga bisa. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dia sampai buta, sampai nggak bisa melihat. Nah itu dia makanya. Orang yang keras. Waktu suaranya itu datang, dia sebelumnya kan belum buta. Waktu suaranya datang, dia buta. terus kan buta. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan di dalam Matius 12 nomor 22 adalah matanya buta. Nabi Musa datang kepada dia, Tuhan, enggak buta dia. Matius 12 nomor 22. Nabi Abraham datang kepadanya, Tuhan, enggak buta. Nabi Musa enggak buta, Daud enggak buta, Salomo enggak buta, Amsal enggak buta, Yesaya enggak buta, Daniel enggak buta, Yeremia enggak buta, Samuel enggak buta, Harun tak buta, Ismail enggak buta, Ishak enggak buta, Yakub enggak buta. Cuman satu yang buta, Paulus. Sementara Yesus disibukkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan hampir semua orang yang kerasukan setan yang disembuhkan oleh Yesus pasti buta matanya. Dan ketika kemudian disembuhkan, matanya seketika melihat, tidak buta lagi. Nah, untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Yesus ini, kepada Paulus ini, bahwa itu adalah Yesus, itu apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk membuktikan itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, waspadalah, sebab akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus. Nabi-nabi bukan secara Tuhan. Nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan Mesias palsu dan nabi palsu. Ada dua oknum yang akan datang setelah Yesus pergi. Yang pertama adalah Yesus palsu atau Al-Masih palsu atau Mesias palsu. Yang kedua adalah nabi palsu. Al-Masih palsu. Belum pernah membaca saya. Mesias palsu, bukan Al-Masih palsu, tapi Mesias palsu. Iya, maksudnya di mana? Saya belum pernah baca itu. Kalau nabi-nabi palsu saya sudah. Yang Anda maksud Mesias itu? Ya, tunggu. Gimana yang Mesias? Ya, oke, tunggu. Oke. Ya, Mesias yang Anda maksud Mesias ini siapa setahu Anda? Yesus. Oh, Yesus. Berarti kalau dikatakan Mesias palsu berarti Yesus palsu kan?
Ya, ya. Oke. Anda Mesias berarti palsu dalam Yesus kan dalam arti Yesus dalam arti kan firman Tuhan kan ya. ya, ketika dikatakan Mesias palsu, berarti kan Mesias palsu artinya kan Yesus palsu kan gitu. Berarti ketika Yesus menasihatkan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, artinya Yesus palsu. Maksudnya oknum-oknum yang ngaku Yesus akan datang setelah dia terangkat ke langit. Betul? Bentar saya baca ayat 24. Ya, silakan. Nah, ini saya suka kalau orang mau belajar. Betul ya? Benar ya? Ya. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit akan datang Yesus palsu, betul? Sekarang di mana pernah ada muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus? Pertama kali setelah kemudian Yesus terangkat ke langit, pertama kali orang yang mengaku bertemu dengan Yesus itu siapa? Saya belum tahu. Paulus? Iya. Nah, termasuk Paulus. Oke, taruhlah Yesus asli yang datang kepada Paulus. Lalu kapan Yesus palsu datang? Yesus palsu ya pasti nabi-nabi palsu itu. Bukan, nabi palsu dan Yesus palsu itu beda. Bedakan antara nabi dan nabi yang digelari Mesias. Karena tidak semua nabi bergelar Mesias. Hanya Yesus yang kemudian di dalam konsep Kristen yang bergelar Mesias. Berarti yang dimaksud Mesias palsu dan nabi palsu itu adalah dua oknum atau oknum-oknum yang berbeda, kan gitu. Itu pasti itu. Nah, sekarang apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli? Waktu itu Paulus kan bertobat. Maksudnya dalam arti kan tadi ayat 24 itu kan mukjizat sehingga sekiranya menyesatkan orang pilihan. Nah, kalau emang itu Yesus palsu, dia pasti nggak akan bertobat dan dia tetap menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Oke, baik. Kalau itu adalah Yesus palsu, Yesus asli, ya. Kenapa kemudian Yesus mengatakan kalau dia tidak datang dalam wujud roh? Tapi dia datang dalam bentuk jasad. Oh, waktu ntar kalau dunia mau berakhir. Nah, iya. Iya, kenapa? Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus asli. Tapi kalau bukan Yesus asli, kenapa Paulus bertobat? Caranya untuk menyesatkan orang itu, misalnya nih, Anda ingin kemudian nipu orang, Anda ingin mengelabui orang, Anda ingin mengambil sesuatu keuntungan pada orang, atau Anda ingin menipu orang. Apakah Anda harus menampakkan diri Anda sebagai penipu, atau Anda harus menampakkan diri Anda sebagai orang yang baik-baik? Ya, penipu. Ya, penipu itu menampakkan dirinya sebagai penipu atau menampakkan dirinya sebagai orang baik? Ya, baiklah. Nah, Paulus ini supaya dianggap orang baik, di mana dia sudah terkenal sebagai pembunuh, penjahat, berdarah dingin, apa yang dia harus lakukan? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Oke? Berarti dia harus berbuat baiknya kan bersinkron dengan ajaran Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Baik. Bukan Baik. bersinkron lama-kelamaan akan menyesatkan, kan bukan. Oke, baik. Sekarang menurut saudara, dengan Paulus mengajarkan Yesus itu mati terkutuk, itu baik atau tidak? Paulus mengatakan
terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Di Galatia 3 nomor 13. Galatia. Sebentar. Iya. Kan kalau Tuhan Elohim mengatakan Yesus itu adalah anakku yang kukasihi, Yesus itu adalah anakku yang membawa kebenaran, Yesus itu adalah anakku yang sebagai jalan menuju aku. Yesus telah itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Sebab Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Ya, kita di situ siapa? Kita di situ siapa? Kita bangsa-bangsa, Kita. tidak bangsa-bangsa lain. Pak, itu Taurat untuk siapa? Untuk pengikut Kristus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Nah, untuk bangsa Yahudi. Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk siapa? Ya, bangsa Yahudi belum percaya Yesus. Enggak. Memang Paulus ini kan memang bukan mengaku untuk orang Yahudi. Paulus mengaku untuk orang non-Yahudi kan gitu. Hukum Taurat itu kan hukum untuk Bani Israel, orang Yahudi, betul? Ketika Yesus datang membatalkan hukum Taurat, maka Yesus datang membatalkan untuk siapa? Untuk bangsa Yahudi. Untuk bangsa Yahudi. Berarti Yesus disalib di atas tiang salib untuk siapa? Untuk menebus semua. Loh, kenapa larinya gitu? Kenapa larinya ke situ? Untuk semua siapa? Sejak kapan kemudian ada Taurat untuk semua? Bukankah Taurat itu hanya untuk Israel? Nah, sekarang kesesatan Paulus itu di mana? Saya kasih bukti. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Taurat terkutuk. Menurut Paulus, justru di dalam Galatia 2 nomor berapa itu? Akhi, bantu aku akhi. Galatia 2 nomor 26 ya. Bahwa dikatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak nih teman-teman? Galatia 2 nomor 26 nggak? Salah nggak nih Bang Suma nih? Izin koreksi Bang, nggak ada sampai Galatia 2 sampai 21 doang. Ah, pintar. Galatia 2-nya? Iya, Galatia 2 sampai 21 nih maksimal. Oke, baik, pintar. Nah, sekarang di mana tertulis bahwa terkutuklah tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Ada yang ingat? Maksud saya supaya kalian tidak tidur. Makanya saya tanya. Galatia 2:17 Bang. Nah, gitu dong. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya itu sudah benar itu ya. Dua soalnya Galatia 2:17 sama Galatia 3:11. Galatia 3 11. Oke, baik. Nah, di situ sudah sangat jelaskan bahwa Paulus mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gimana tuh? Mana yang benar ini? Hukum Tuhan atau hukum Paulus? Bung? Mana yang benar? Hukum Paulus? Ya. Hukum Paulus atau hukum Tuhan? Mana yang benar? Ya, hukum Tuhan dari Paulus.
Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jadi orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat terkutuk. Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat di dalam Galatia 2 nomor 16. Galatia 3:11. Iya, salah satunya itu. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Berarti Tuhan salah. Anda lebih benar. Anda dan Paulus Anda lebih benar daripada Tuhan, gitu. Makanya saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang memborbardir ajaran Tuhan? Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan orang yang menghilangkan atau tidak melakukan hukum Taurat akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti antara Tuhan dan juga Yesus mengatakan orang-orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, mereka adalah orang terkutuk, tempatnya adalah neraka. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar karena menjalankan hukum Taurat. Sekarang siapa yang Anda ikuti? Tuhan atau Paulus? Waktu Tuhan belum datang kan? Hah? Waktu Tuhan belum datang ke dunia kan itu? Hah? Yesus datang di dunia. Kalau Anda menganggap dia Tuhan, di dalam pengajarannya Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang nomor 19, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, orang sekampung, orang sekecamatan, orang sekabupaten, orang sebangsa, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Artinya neraka. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan Taurat. Inilah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah nabi palsu atau Yesus palsu atau Mesias palsu. Buktinya itu. Tuhan mengutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan orang yang tidak menjalankan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka. Berbeda dengan Paulus. Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, inilah bukti bahwa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Dan Yesus palsu inilah yang kemudian mengajarkan ajaran Kristen. Maka kalian semua adalah pengikut Mesias palsu dan Nabi palsu. Demikian sementara, silakan. Jadi tidak ada bukti ya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, nggak ada. Kalau bukti dia Yesus palsu, ada. Berarti semua rusak karena Paulus ya Bang Zuma? Ya, betul. Karena di dalam nubuat Yesus Matius 24 diawali dengan Yesus mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di mana? Di tempat yang kudus. Artinya Yesus mengatakan pembinasa keji ini nanti akan duduk sebagai rasul, menggantikan kedudukan Yesus. Dia menggantikan kedudukan Yesus, berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 15.
Dan Nabi Daniel jelas kemudian menubuatkan adanya oknum yang datang kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Sang Maha Tinggi. Bapak, jadi dia ini kan bapak nih, Paulus ini kan jadi bapak tuh. Sang bapak ini memiliki anak. Anaknya namanya Timotius. Anaknya Paulus itu bernama Timotius. Dan anaknya Paulus ini juga disebut sebagai Tuhan. Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Timotius disebut sebagai manusia Tuhan. Karena Paulus adalah Tuhan, maka anaknya juga adalah Tuhan. Bapak adalah Tuhan, maka anaknya juga adalah Tuhan. Siapa anaknya Bapak? Yesus. Karena Bapak adalah Tuhan, maka anaknya bernama Yesus juga adalah Tuhan. Karena Paulus adalah Bapak, maka anaknya Bapak juga adalah Tuhan. Mana buktinya? Baca 1 Timotius 6 nomor 11. Anaknya Paulus bernama Timotius ini juga adalah Tuhan. Berarti Yesus, Paulus dan Timotius sama-sama Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 11. Coba Anda baca dengan teliti. Timotius disebut sebagai apa di sana? Manusia Tuhan. Siapa Timotius ini? Anak dari Paulus. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Mana? Ini, hai manusia Tuhan. Hai manusia Allah. Tapi engkau, hai manusia Allah, Ya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. siapa yang dimaksud manusia Tuhan di sini? Manusia Allah. Siapa di situ? Timotius kan? Nanti kalau dibilang, oh salah kamu menafsirkan maksud, apanya yang salah? Yang dimaksud di situ adalah manusia ciptaan Allah. Lalu kalau begitu, kenapa ruah Elohim? Kalian mengatakan bahwa Elohim itu adalah ruah. Ruah Elohim artinya Tuhan itu adalah roh. Anthropos theos berarti manusia itu Tuhan. Kan begitu? Harus adil. Nah, sedangkan Paulus mengakui bahwa Timotius ini adalah anaknya, anak rohaninya. Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus. Diterangkan dalam 1 Timotius. Nah, karena Paulus ini adalah bapak, maka Timotius juga adalah Tuhan. Dia juga ada bapak. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku sebagai bapak. Oke? Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini sebagai bapak. Karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga atau yang ada di langit. Tiba-tiba Paulus mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus, tetapi Lucifer atau Helai bin Zakar alias iblis. Gitu bang. Coba anda terka diri anda dulu, raba-raba diri anda dulu. Lucifer ya, kenapa kok ajarannya banyak yang baik? Coba raba-raba diri anda dulu. Apakah anda menyembah Yesus itu baik? Baik. Siapa yang mengajarkan anda menyembah anak orang? Yesus adalah firman Allah. Itu menurut anda kan? Kita sudah menyembah Allah. Siapa bilang Yesus itu adalah Allah? Siapa bilang? Itu firman. Yang mana? Apa itu yang firman bersama-sama dengan Allah dan firman? Oke. Bukankah kita ini juga adalah firman? Yesus kan yang
apa ini yang Allah Ya, kita juga ini adalah firman. Sama seperti Yesus. Mau dalilnya? Baca Kalau Matius. Yesus, Bang Zuma bisa itu melakukan mukjizat. Yesus bisa melakukan mukjizat karena dia diberi kuasa. Ya kalau Bang Zuma juga Yesus berarti kan bisa. Iya, kalau saya juga diberi kuasa berarti saya juga bisa. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia pada dirinya ada roh Tuhan yang tak terbatas. Berarti sekiranya saya diberi tugas untuk melaksanakan visi kenabian, saya punya kekuatan kemudian membangkitkan orang mati. Apakah Anda ingin menyembah saya? Tapi emang punya. Kalau saya punya, apakah Anda ingin menyembah saya? Ya emang punya kan. Saya tanya, kalau saya punya, kalau saya punya, apakah Anda ingin mempertuhankan saya? Yesus kan membuktikan dulu. Kekuatan yang dimiliki Yesus itu kekuatan dari dirinya sendiri atau kekuatan yang datang dari Tuhan? Dirinya. Di mana dalilnya? Kena kau di sini, bro. Kena di sini, bro. Oleng kamu di sini. Di mana kekuatan yang Yesus lakukan berasal dari dirinya sendiri? Kena kau di sini, bro. Dia kan Allah. Secara itu yang mengajar, jelas. yang mengajarkan Anda mengatakan dia kan Allah. Itu adalah roh yang ada di dalam tubuh Anda yang diajarkan atau yang masuk ke dalam tubuh Paulus sekarang menular ke Anda. Dia kan Allah. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu? Dia kan emang dia Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Katanya dia Allah. Berapa tadi? Aku tidak. Apa? Berapa? Yohanes 8:42. Dia kan Allah. Itu kata Anda.